Lembaga survei Amerika Serikat yang dipublikasi di reviews.org menyebutkan bahwa 71% orang Amerika itu ketika mereka bangun pagi, 10 menit pertama yang mereka lakukan adalah mereka membuka HP untuk mengecek sosial media mereka. Apakah ada informasi terbaru atau enggak. Aktivitas ini relevan juga dengan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia seperti yang aku lakukan. Padahal berdasarkan riset yang ada teman-teman, aktivitas itu sebenarnya nggak terlalu penting untuk dilakukan di pagi hari. Dan ini merupakan salah satu contoh habit yang buruk yang aku juga lakukan sebelum aku paham dengan bahwasannya itu adalah aktivitas yang kurang baik. Mereka langsung scrolling sosial media, ngecek notifikasi yang ada, apakah ada email dari kantor atau enggak. Mereka langsung membuka televisi untuk membuka berita dan lain sebagainya. Pada dasarnya itu adalah aktivitas yang tidak baik, juga yang tidak baik pada kesiapan otak kita ketika bangun di pagi hari dan untuk siap beraktivitas di hari itu, terutama memulai aktivitas di pagi hari. Ketika tidur teman-teman, otak kita itu sebenarnya berada pada kondisi santai dan rileks. Dan ketika kita bangun, kita langsung membuka HP kita, mengecek sosial media kita, apakah termuat informasi atau enggak, notifikasi maksudnya. Ya secara otomatis ini akan terrecord di dalam otak kita, yang membuat otak kita itu akan terkejut karena banyak sekali informasi yang termuat di dalam sosial media itu. Dan ketika otak kita belum siap, hal-hal inilah yang akan mengantarkan kita tidak menyambut pagi hari yang indah, dan ini akan membawa kita pada suatu perasaan cemas. Jadi kita nggak semangat dalam menjalani hari baru itu. Ya seharusnya setelah bangun pagi, ya kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan gitu ya, kita harus menikmati pagi sebagaimana mestinya gitu. Jangan dulu buka teknologi yang kita punya, contohnya adalah HP ataupun laptop. Ya kita nikmati aja pagi yang indah itu, contohnya kita siram tanaman atau kita rapikan meja kerja kita, atau kita apapun itu selain kita membuka teknologi lah. Pada intinya seperti itu teman, setelah disadarkan tentang hal ini. Teman-teman, apapun yang alam semesta ini berikan kepada kita, pada dasarnya kita itu sebagai manusia tidak akan pernah merasa berkecukupan. Manusia itu secara naluriah tubuhnya akan selalu merasa tidak pernah puas dan selalu menginginkan yang lebih dari apa yang telah didapatkan di waktu itu. Ini yang menyebabkan kita sebagai satu spesies yang bisa dikatakan cepat berkembang pesat daripada spesies lainnya yang ada di alam semesta ini. Berhasil menciptakan A, kita pengennya B. Berhasil menciptakan B, kita pengennya gimana bisa menghasilkan C. Dan berhasil menciptakan C, gimana kita bisa menciptakan A dan B biar bisa menghasilkan D yang lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Ya inilah yang mengantarkan kita pada satu ketamakan gitu ya. Mengapa manusia disebut sebagai spesies yang tamak? Inilah penyebabnya, karena tidak pernah merasa puas. Jika hidup kita berorientasi pada pemikiran ini teman-teman, maka inilah yang aku sebut sebagai dunia yang sesungguhnya, dunia yang fana dan gak pernah berkesudahan. Jadi aku pengen katakan di sini, apapun yang kalian terima hari ini atau hari kemarin atau hari-hari sebelumnya atas keputusan masa lalu kalian yang mengantarkan kalian untuk menjawab siapa diri kalian sekarang, ya aku pengen katakan terima aja dan bersyukur. Karena menurut aku itulah salah satu kunci yang akan mengantarkan kita pada rasa kebahagiaan. Pada intinya yang pengen aku katakan adalah bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala hal yang telah kau berikan kepadaku di hari ini atau hari kemarin. Terima kasih atas lingkungan yang selalu mendukungku untuk terus bertumbuh dan berkembang dan berproses dalam konteks kemanusiaan. Terima kasih atas rezeki yang telah kau berikan hari ini sehingga aku bisa menyalurkan rezeki yang aku terima kepada orang-orang yang masih membutuhkan di lingkungan sekitarku dan sebagainya dan sebagainya. Artinya adalah yang pengen aku sampaikan adalah teman-teman, praktik bersyukur ini menurut aku sangat penting untuk dilakukan oleh anak muda zaman sekarang, dan inilah yang akan mengkerucut pada
rasa kebahagiaan atas kehidupan yang sesungguhnya dan menjawab what is the definition of life. Teman-teman, ya aku sadar membaca atau nggak membaca itu adalah choices setiap orang gitu kan. Mau dilakukan apa enggak, ya itu sebenarnya kembali ke diri kalian masing-masing. Ya karena menurut aku teman-teman di zaman sekarang, di zaman serba-serbi teknologi seperti saat ini, kalau aku memaksa kalian untuk membaca, ya pasti ada aja yang bilang, ngapain membaca? Membaca adalah aktivitas buang-buang waktu, membaca adalah aktivitas membosankan. Lebih baik kita nonton visual yang lebih termuat kata-kata motivasi yang bisa memberi kita motivasi saat itu juga. Buat apa membaca? Membaca adalah kayak aku bilang tadi, aktivitas yang membosankan dan alasan-alasan buruk lainnya. Teman-teman, bagiku ini adalah pandangan yang sesat dan tidak benar. Menurutku, membaca adalah aktivitas positif yang sangat relevan untuk dilakukan anak muda zaman sekarang. Selain menambah pengetahuan, membaca juga secara tidak langsung memperbaiki seseorang gitu ya, menjadi individu yang mengedepankan apresiasi dan perasaan lebih menghargai pada lawan bicaranya, kepada seseorang yang berada di lingkungannya, dan terlebih untuk meningkatkan empatinya sebagai manusia. Dan menurut aku ini sangat positif untuk dilakukan, dan ini tentunya akan berdampak pada kemajuan pemikiran dan to increase knowledge bagi dirinya sendiri, yang tentunya akan mengarahkan kalian sebagai pembelajar sepanjang masa. Bacaan apa yang menarik untuk dibaca, yaitu sebenarnya kembali ke diri kalian lagi, tergantung kepada kalian suka baca apa, konteksnya apa, dan kalian harus membreakdown tujuan kalian membaca itu apa gitu. Kalau kalian suka politik, bacalah tulisan-tulisan yang mengarahkan kalian pada kesukaan kalian, ya ini yang tadi aku bilang tadi dalam konteks politik. Bacalah, contohnya gini, kalau tadi kalian suka baca tulisan politik, kalian bacalah buku yang mengarah pada konteks itu. Baca artikel berita, opini akademisi yang membahas tentang topik tertentu dan sebagainya. Tanpa disadari, ini akan berdampak positif bagi pemikiran kalian, terlebih untuk menghasilkan pemikiran alternatif dan pemikiran yang unik. Dengan membaca, kalian akan lebih mudah membangun argumen sesuai dengan kebutuhan, dan dengan membaca, kalian akan lebih menghargai lawan bicara kalian tentang suatu topik tertentu. Pada dasarnya, secara nggak langsung, manfaat membaca ini akan menjauhkan kalian dari perasaan egoisme dan lebih mengedepankan perasaan how to respect to other people dan how to appreciate ke other people. Oke teman-teman, itu aja sih yang pengen aku bahas di video sederhana kali ini, perihal 3 habit yang menurut aku penting untuk dilakukan oleh anak muda zaman sekarang. Pertama adalah ketika pagi hari, jangan langsung buka teknologi yang kalian punya, apakah itu HP, apakah itu laptop, untuk mencari informasi, karena pada dasarnya otak kita belum siap. Kedua adalah aku mengajak kalian untuk bersyukur dalam segala hal. Dan yang ketiga adalah kalian mulai meningkatkan aktivitas membaca. Sebenarnya bisa aku jabarin lagi lebih panjang, lebih mendalam per masing-masing habit ini, tapi karena khawatirnya nanti videonya terlalu panjang, jadi aku bataskan sampai sekian aja. Aku pengen ngucapin terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe gitu ya, agar ya itu salah satu hal yang bisa kalian lakukan, habit baik yang bisa kalian lakukan untuk mendukung aku mencapai habit yang aku pengen capai. Itu aja sih teman-teman, semoga aja video ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan yang itu aja teman-teman, semoga aja video ini bermanfaat demi meningkatkan pengetahuan di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video ini paragraf selanjutnya. Sampai jumpa.